Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita petunjuk dan cahaya ilmu. Pada kesempatan ini, mari kita renungkan bersama tentang hakikat kembalinya manusia ke tempat asalnya, sebagaimana dijelaskan oleh seorang wali agung, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dengan penuh kebijaksanaan dan kedalaman spiritual, beliau menguraikan perjalanan ruhani manusia dari dunia fana menuju tempat asalnya yang hakiki, yakni kembali kepada Sang Pencipta. Kembalinya manusia ke tempat asal. Manusia terdiri dari dua bagian, yaitu jasmani dan ruhani. Jasmani adalah manusia pada umumnya, sedangkan ruhani adalah manusia khusus, yaitu manusia yang merindukan tempat atau negeri asalnya atau mendekatkan diri kepadanya, al-qurbah. Kembalinya manusia jasmani ke tanah kelahirannya berarti ia kembali menapaki tangga-tangga surga. Itu dikarenakan ia mengamalkan ilmu syariat, tarekat, dan ma'rifat. Dan saat beramal saleh, ia pun melakukannya tanpa riya dan sum'ah. Surga itu sendiri memiliki 3 tingkatan. Pertama, surga yang terletak di alam mulk, alam nyata, yaitu surga ma'wa. Kedua, surga di alam malakut, yaitu surga naim. Ketiga, surga di alam jabarut, yaitu surga Firdaus. Seluruh tingkatan surga ini merupakan kenikmatan yang bersifat jasmaniah, dan manusia biasa tidak akan menapaki ketiga tingkatan surga itu kecuali dengan 3 ilmu, yaitu ilmu syariat, ilmu tarekat, dan ilmu ma'rifat. Rasulullah bersabda, hikmah yang sempurna adalah mengenal al-haq, Allah, Sang Maha Benar, dan mengamalkannya adalah pengetahuan tentang batin. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu adalah hak, dan anugerahilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil, dan anugerahilah kami kemampuan untuk menjauhinya." Beliau juga bersabda, "Man arofa nafsahu wa khalafahu, faqad arofa rabbahu wa taba'ahu." Orang yang mengenal dirinya sendiri dan menentang nafsunya, maka berarti dia telah mengenal Tuhannya dan mengikutinya. Adapun kembalinya manusia khusus dan wusulnya ke tempat asal adalah pendekatan diri kepada Allah dengan ilmu hakikat, dan ia mengesahkannya di alam al-qurbah itu, alam lahut. Ini terjadi saat ia hidup di dunia karena kebiasaan ibadah yang ia kerjakan, baik di saat tidur maupun terjaga. Di saat jasad tertidur, maka hati manusia khusus bahkan berpeluang untuk pergi ke negeri asalnya, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Allah Ta'ala berfirman, Allah memegang jiwa seseorang ketika matinya, dan memegang jiwa seseorang yang belum mati di waktu tidurnya, maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Az-Zumar 42. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda, tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Maka dari itu, manusia khusus baru akan pulang ke tempat asalnya setelah hatinya hidup oleh cahaya tauhid, dan dengan senantiasa mengucapkan asma-asma tauhid dengan lisan sir, tersembunyi, tanpa huruf dan suara. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Allah Ta'ala juga berfirman dalam hadis qudsi lainnya, sesungguhnya ilmu batin adalah salah satu dari rahasiaku. Aku meletakkannya di relung hati hambaku, dan tidak seorang pun yang mengetahuinya selainku. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dalam hadis qudsi lainnya Allah Ta'ala berfirman, aku ini sesuai dengan sangkaan hambaku. Aku bersamanya bila ia mengingatku, berzikir dalam hatinya, dan aku mengingatnya dalam diriku. Bila ia mengingatku di tengah kumpulan orang, maka aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik dari kumpulannya itu. Untuk mencapai tujuan itu, hanya bisa dengan banyak bertafakur. Rasulullah telah mengisyaratkan hal ini melalui sabdanya, tafakur sesaat lebih utama daripada ibadah setahun. Beliau juga bersabda, berfikir sesaat lebih baik
daripada beribadah 70 tahun. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sabda beliau pula, tafakur sesaat lebih utama daripada ibadah 1000 tahun. Dari hadis-hadis tersebut, kita tahu ada 3 pemahaman tentang nilai tafakur saat ini. Orang yang bertafakur mengenai suatu urusan, termasuk cabang-cabang yang lahir dari urusan itu, maka nilai tafakur sesaatnya itu lebih baik dari ibadah selama setahun. Dan orang-orang yang menafakuri ma'rifat tentang ibadah-ibadah wajib, maka nilai tafakurnya itu lebih utama dari ibadah selama 70 tahun. Dan bagi orang yang bertafakur sesaat tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, nilai tafakurnya lebih utama daripada ibadah 1000 tahun. Tafakur seperti itulah yang disebut sebagai ilmu sejati, al-irfan. Al-irfan ini adalah tauhid. Dengan ilmu ini, seorang ahli makrifat mampu wusul kepada zat yang diketahui dan dicintainya. Dengan hasil ilmu itu pula, seorang arif billah mampu terbang dengan ruhaninya menuju alam al-qurbah. Jadi, kalau seorang ahli ibadah, al-abid, itu berjalan kaki menuju surga, maka seorang ahli makrifat, al-arif, akan terbang menuju alam al-qurbah. Seorang sufi bersenandung, hati para arifin, ahli makrifat, memiliki banyak mata, melihat apa yang tak terlihat oleh orang lain. Mereka memiliki sayap yang bisa terbang meski tanpa bulu, terbang menuju alam malakut, milik Tuhan semesta alam. Hal ini beterbangan di relung batin seorang ahli makrifat, dan itulah yang disebut insan hakiki. Ia adalah kekasih, mahram, dan pengantin Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dikatakan Abu Yazid al-Bistami, para wali Allah adalah pengantinnya. Mereka tidak dapat terlihat kecuali oleh mahram mereka. Mereka tercenung dalam hijab ketenangan di sisinya, dan tidak seorang pun yang dapat melihat mereka, baik di dunia maupun di akhirat, selain Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam sebuah hadis qudsi, para kekasihku berada di bawah naungan kubah-kubahku, tidak ada yang mengetahui mereka kecuali aku. Manusia tidak akan dapat melihat lahiriah si pengantin itu. Ia hanya dapat melihatnya dari luar tabir yang menutupi wajahnya. Yahya bin Mu'adz ar-Razi berkata, para wali adalah wewangian Allah di muka bumi, dan hanya para syidikin, orang-orang terpercaya yang mampu mencium aromanya. Bau harum dari wewangian itu tercium masuk hingga ke relung hati mereka dan membangkitkan rasa rindu mereka kepada Tuhan. Ibadah mereka pun kian meningkat sejalan dengan akhlak dan kefanaan, ketiadaan mereka. Sebab bertambahnya kedekatan seseorang kepadanya, maka akan semakin menambah kualitas kefanaannya. Wali atau kekasih Allah itu adalah orang yang larut dalam kefanaan dirinya dan hanya melihat al-haq, Allah, dengan mata hati. Tak ada lagi pilihan dalam dirinya dan tak ada lagi yang dapat membuat dirinya tenang selain Allah. Seorang wali adalah orang yang dikuatkan dengan sebuah karamah, namun karamah itu disembunyikan di dalam dirinya. Ia bahkan tidak diberi izin untuk memperlihatkan karamah itu secara sengaja pada orang lain. Sebab menyebarkan rahasia ketuhanan itu merupakan sebuah kekufuran. Telah diungkapkan dalam kitab Al-Mirsyad, mereka yang dikaruniai karamah itu terhijab dari pengetahuan tentangnya, yang membuatnya tidak menyadari bahwa dalam dirinya ada karamah tertentu. Maka tidak salah kalau dikatakan bahwa saat-saat munculnya karamah itu laksana perempuan menjelaskan haidnya. Seorang wali memiliki 1000 makam, tangga, dan karamah merupakan tangga awal. Barang siapa yang mampu menapakinya, niscaya ia akan mudah mendaki makam-makam lainnya. Demikianlah sekelumit uraian yang kami hadirkan dari Syekh Abdul Qadir tentang kembalinya manusia ke tempat asalnya, sebuah perjalanan ruhani yang mengingatkan kita akan hakikat penciptaan dan tujuan akhir kehidupan. Semoga apa yang telah disampaikan membawa manfaat, menambah iman, serta menjadi bekal dalam meniti jalan kembali kepadanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.